Perkenalkan, nama saya Ada Faisya dengan NIM 2202-7181 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dipelajari selama semester 2 ini tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila. Materi pertama yakni tentang konsep, urgensi, landasan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Pancasila sudah ada di kehidupan bangsa sejak sebelum Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara. Namun, semenjak zaman sekarang, nilai Pancasila itu mulai tergerus dalam kehidupan masyarakat. Dapat kita lihat dari kejadian kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dari masalah lingkungan, dari korupsi, serta dari disintegrasi negara dan moral, dan juga dari penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itulah, pendidikan Pancasila ini sangat penting diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, salah satunya di perguruan tinggi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak tercabut akar budayanya dari masing-masing mahasiswa, serta agar mahasiswa dapat memiliki pedoman kehidupan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan historis, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi perjuangan bangsa, serta meningkatkan motivasi belajar dari diri mahasiswa untuk menguasai iptek sesuai dengan prodi masing-masing. Bung Karno juga pernah menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila ini digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia tersendiri. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama di kalangan intelektualnya. Melalui pendekatan politik, diharapkan mampu menafsirkan fenomena-fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang bagi penerus bangsa, maka nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya dalam menegakkan pendidikan mata kuliah Pancasila ini adalah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah Pancasila ini dapat diselenggarakan dengan baik dan menarik dan juga efektif. Para mahasiswa yang notabene adalah sebagai penerus bangsa diharuskan memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila karena akan menentukan eksistensi bangsa ke depannya. Keberadaan pendidikan Pancasila juga merupakan suatu yang esensial dari program studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi suatu hal kewajaran, bahkan sebagai hal yang harus pendidikan Pancasila disebarluaskan secara masif. Antara lain, melalui pendidikan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dengan demikian, pemahaman atau pendidikan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa ini sangatlah penting tanpa membedakan pilihan profesinya di masa yang akan datang, baik profesi sebagai pemerintah, pegawai swasta, dan sebagainya. Materi kedua yakni tentang Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa yang dipelajari pada sesi ketiga dan keempat. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, jika bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme dalam kehidupan bangsa. Pengusulan Pancasila pertama kali dilakukan dalam sidang PPU PKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yakni ada Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan mereka tentang dasar negara menurut pandangan mereka masing-masing. Periode perumusan Pancasila mulai dirumuskan pada sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10-16 Juli. Pada sidang BPU PKI kedua, yakni disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia yang kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintahan Jepang melakukan maklumat pembentukan PPKI
dan akan dilantik pada tanggal 18 Agustus yang kemudian mulai sidangnya pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu dan Indonesia menjadikan hal ini kesempatan dan mengambil keputusan politis yang penting. Pada periode pengesahan Pancasila ini melalui jalan yang berliku-liku, mulai dari pendesakan dari para pemuda untuk memerdekakan Indonesia secepatnya, penculikan Soekarno-Hatta karena Tengklok oleh para pemuda, yang akhirnya dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia yang semulanya bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Lalu, rumusan Pancasila yang disahkan berbeda dengan yang ada di Piagam Jakarta pada sebelumnya. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia bagian timur mempertanyakan 7 kata yang ada di belakang kata sila pertama ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat Indonesia beragama Islam. Karena itulah 7 kata di belakang kata ketuhanan dihapus. Walaupun Indonesia telah merdeka, masih saja ada ancaman yang datang kepada Indonesia, yakni munculnya pihak Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Dengan kembalinya Belanda ke Indonesia dengan niat untuk menjajah, mengakibatkan terjadinya beberapa hal, mulai dari agresi yang dilakukan Belanda kepada Indonesia kurang lebih 4 tahun, menjadikan Indonesia Republik Indonesia Serikat, sampai akhirnya Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, ada juga ancaman dari dalam negeri, yakni adanya peristiwa G30 SPKI. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Kebudayaan bangsa Indonesia juga merupakan hasil akulturasi, yakni perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran-peran agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia ini memiliki ciri khas, yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Kepribadian ini mengacu pada sesuatu yang unik dan khas, karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri, demikian pula dengan halnya ideologi bangsa. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Perjanjian luhur yang artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Serta terdapat juga dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia yang memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960, Nasokom lebih populer daripada Pancasila. Namun pada masa reformasi ada kecenderungan pada para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ini mulai ditinggalkan.
Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal seperti mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Materi ketiga yang dipelajari pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah tentang Pancasila sebagai dasar negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan, melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan dan cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Indonesia menganut bentuk negara republik, yang konsep negara republik ini sejalan dengan sila kedua dan keempat, yaitu negara hukum yang demokratis. Negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara-negara komunis. Terdapat satu prinsip penting yang dianut oleh negara Indonesia, yaitu Indonesia mengadopsi konsep negara modern yang ideal. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara ini juga dapat diartikan sebagai sumber hukum dari segala hukum yang ada. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan-peraturan perundang-undangan. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan dan kepentingan di antara sama warga masyarakat. Alasan diperlunya kajian Pancasila ini sebagai dasar negara adalah perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumbuh pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, sehingga perbedaan apapun akan dapat dibina. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka diharapkan perasaan adil tidak adil dapat diminimalkan. Pancasila memberikan arah tentang hukum, harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui UUD ini, sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek demokrasinya tidak kehilangan arah dan juga dapat meredam konflik yang tidak produktif. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Berdasarkan penjelajahan historis yang diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di PPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI saat negara didirikan. Pancasila juga menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental dan ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus oleh zaman. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur kehidupan bernegara, yaitu ada unsur sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu untuk merespons secara serius dan bertanggung jawab untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara, baik yang bagi berkiprah di sektor masyarakat maupun di sektor pemerintahan. Pancasila ini adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itulah, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
serta perumusan Pancasila sebagai imperatif bahwa dilaksanakannya oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang integral, yang saling mengandalkan dan saling mengunci. Materi keempat yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi negara yang dipelajari pada sesi pertemuan ke-7 dan ke-8. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi juga dapat diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Terdapat beberapa corak ideologi, yakni yang pertama seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, satu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga adalah suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Yang keempat, yaitu berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai-nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Ideologi ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada struktur kognitif, yang kedua orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga ada norma-norma yang jadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat adalah bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitas mereka. Yang kelima adalah kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memulakan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Di dunia ini terdapat beberapa jenis ideologi. Ada Marxisme-Leninisme, liberalisme, sosialisme, dan kapitalis. Ideologi Pancasila juga ada unsur-unsur mempengaruhinya. Yang pertama adalah unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah unsur individualisme dalam liberalisme yang tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ini adalah munculnya gaya hidup yang konsumtif di kehidupan masyarakat pada sekarang ini. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, Pancasila juga menghadapi berbagai tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma yang tadi masyarakat umum. Tantangan itu salah satunya adalah terorisme dan narkoba. Ada beberapa unsur penting juga yang dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama adalah kesediaan untuk menghargai dan dalam kekerasan masing-masing. Artinya, adanya kesempatan untuk bersama-sama dalam membangun negara Indonesia walaupun ada perbedaan. Yang kedua adalah aktualisasi 5 sila Pancasila, yang artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dinamika Pancasila ini sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi realitas yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang real, yang asli atau nyata dalam hidup masyarakat. Yang kedua adalah dimensi idealitas yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas yang mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.
Pancasila juga memiliki peran yang konkret sebagai ideologi, yakni sebagai penuntun warga negara, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral serta ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Materi kelima, yakni tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang dipelajari pada pertemuan atau sesi ke-11. Terdapat pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku, mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem yang mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Alasan pertamanya, yakni Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Philosophische Grundzüge daripada Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan. Lalu yang kedua adalah Pancasila sebagai Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia. Istilah Philosophische Grundzüge dan Weltanschauung merupakan dua istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup kenegaraan. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan negara. Lalu yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan masyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pancasila sebagai genitivus subjektivus, artinya nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan ration d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Di ontologi ini membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti dari persoalan ontologi ini adalah menganalisis tentang substansi. Oleh karena itulah, pemahaman atas tingkat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Di dalam cabang filsafat, ada juga istilah epistemologi, yakni pengetahuan yang membahas tentang sifat-sifat dasar, pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, yang kemudian disubstansikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, dalam filsafat juga ada istilah aksiologi, yakni istilah yang berkaitan dengan istilah nilai atau value. Landasan aksiologis ini
artinya nilai-nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama yakni mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila-sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Lalu dalam sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Dari sila keempat Pancasila mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Lalu yang terakhir, sila keadilan yang mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Lalu terdapat beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ini. Yang pertama, adanya kapitalisme. Tantangan dari kapitalisme terhadap Pancasila ini yaitu sebagai sistem filsafat meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup yang komensarisme, dan lain-lainnya. Kemudian, komunisme. Salah satu bentuk tantangannya ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Materi ke-6 yang dipelajari yakni tentang Pancasila sebagai sistematika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Etika mengacu pada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori mempelajari keutamaan, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia, baik itu buruk atau yang baiknya. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibatnya. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai-nilai Pancasila tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang ada di negara Indonesia. Yang kedua, masih terjadi aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan agama-agama tertentu. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin itu masih terlihat dan menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, adanya ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Dan yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia untuk membayar pajak dengan benar. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini disebabkan karena berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukannya kajian kritis nasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan atau penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia. Hal ini dikarenakan yang pertama,
dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Lalu yang kedua, korupsi yang akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Karena itulah etika Pancasila ini diperlukan. Lalu yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Lalu yang keempat, masih adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap aspek kehidupan manusia. Serta pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu-rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran yang ada di dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dapat diminimalisirkan. Materi terakhir, yakni materi ke-7 tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembang ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan tentang teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Lalu yang kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal. Lalu yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal, yakni yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang masyarakat tentang kehidupan. Lalu yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Dan yang ketiga, pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek perlu diperhatikan secara khusus dan serius. Yang kedua, penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek di Indonesia. Lalu yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai tergantikan dengan gaya hidup yang global. Lalu Pancasila sebagai pengembangan ilmu itu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini baru mendapat perhatian yang khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi. Lalu, ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek ini di Indonesia. Yang pertama, itu adanya kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Lalu yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dengan pengembangan iptek. Lalu yang terakhir, yang ketiga, komisarisme. Dan yang keempat, pragmatisme. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi Indonesia ini harus juga berakar pada budaya bangsa Indonesia agar dapat melibatkan partisipasi masyarakat yang luas.